26. Kelahiran si kembar. Tunggu, mau dibawa kemana putriku? Siapa kamu beraninya membawa putriku? Kali ini Pak Budilah yang bersuara. Al pun menghentikan langkahnya. Apa tadi putri, jadi dia ayah Adinda. Dan Al pun kemudian membalikkan tubuhnya. Maafkan saya Pak, tapi saya harus membawa Adinda ke rumah sakit, karena saya tidak ingin terjadi hal buruk pada Adinda dan juga anak-anak saya. Sahut Al. Dek. Mendengar penuturan dari pemuda yang ada di depannya, membuat Pak Budi sangat terkejut. Ternyata dialah Tuan Al, ayah dari cucu-cucunya. Begitupun dengan Vita, ia juga tidak kalah terkejutnya dengan Pak Budi. Ternyata pria yang sudah ia marahi tadi adalah ayah dari anak-anak yang Adinda kandung. Ah, ya Allah, sakit. Pekik Adinda yang merasa kesakitan. Bertahanlah Adinda, kita akan ke rumah sakit. Sahut Al yang sudah sangat khawatir. Suara beberapa langkah derap kaki, cukup membuat riuh, di sebuah rumah sakit yang ada di Bandung. Banyak pasang mata yang menatap kaget pada beberapa orang yang melewati lorong rumah sakit itu, terutama pada seorang pemuda bersama wanita yang digendongnya. Dokter, dokter, teriak Al di rumah sakit itu. Melihat ada yang berteriak-teriak, beberapa suster dan mantri yang melihatnya pun, langsung dengan sigap mengambil brangkar pasien yang membutuhkan pertolongan. Al pun, langsung meletakkan Adinda di brangkar itu. Tenanglah Tuan, jangan panik, kami akan segera menolongnya. Sahut salah satu suster. Selamatkan istri dan anak-anakku. Seru Al, masih dengan rasa khawatirnya. Tenanglah Tuan, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk ibu dan juga bayinya, sahut suster itu lagi. Apa istri? Apa Adinda tidak salah dengar? Meski di sela rasa sakitnya, Adinda masih bisa mendengar dengan jelas akan yang diucapkan oleh Tuan Alnya. Sangat terdengar dengan jelas di telinganya jika Tuan Alnya menyebutnya sebagai istri. Meski dalam kondisi dengan rasa sakit yang teramat sangat, tidak bisa dipungkiri jika Adinda merasa senang dengan pengakuan tuannya. Namun sesaat kemudian dirinya tersadar, ia tidak boleh seperti ini, karena Tuan Alnya adalah suami dari kakak sepupunya sendiri. Kini Adinda sudah hampir memasuki ruang persalinan. Begitupun dengan Al, ia tetap setia ingin mendampingi Adinda. Tunggu. Seru Adinda sebelum dirinya benar-benar memasuki ruangan itu. Ada apa Adinda? Tanya Al yang semakin cemas. Tuan, sebaiknya Anda menunggu di luar saja. Seru Adinda dengan menahan sakitnya. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, aku ingin mendampingimu berjuang melahirkan anak-anak kita. Tolak Al dengan memberi pengertian. Tidak Tuan, saya tidak apa-apa di dalam sendiri. Sahut Adinda dengan nafasnya yang masih terengah-engah. Tidak, aku katakan tidak ya tidak, suster ayo bawa istriku ke dalam. Tolak Al telak. Adinda pun sudah pasrah, percuma saja dirinya memohon, karena Tuan Alnya tidak akan mau menuruti. Setelah Adinda masuk ke ruang persalinan itu, kini Pak Budi, Vita, dan juga Andrew hanya bisa menunggu di luar ruangan itu. Pak Budi dan Vita saat ini benar-benar merasa harap cemas. Sedangkan Andrew hanya diam sedang memikirkan sesuatu. Benar aku tadi tidak salah mendengar, Tuan Al memanggil Adinda dengan sebutan istriku. Batin Andrew tersenyum. Kini di dalam ruangan persalinan seorang dokter sedang memulai tugasnya dengan dibantu oleh dua orang suster yang juga mendampinginya. Permisi ya Ibu, saya ingin memastikan Anda sudah memasuki pembukaan keberapa. Seru dokter wanita itu sopan. Ah, astagfirullah sakit. Seru Adinda yang sudah benar-benar tidak mampu lagi menahan sakitnya. Melihat Adinda yang terus meringis dan merasa kesakitan, membuat Al sangat tidak tega melihatnya. Dengan spontan Al langsung meraih tangan mungil Adinda, dan menggenggamnya dengan erat.
Seolah ingin memberikan kekuatan pada wanita yang akan berjuang melahirkan anak-anaknya. Adinda, bertahanlah, pasti kamu bisa melewati semua ini. Seru Al dengan tatapan tak teganya. Astagfirullah, sakit. Seru Adinda. Entah ini sudah seruan yang keberapa kalinya. Dokter wanita itu pun langsung menyingkap gamis panjang Adinda, hingga terpampanglah kedua paha Adinda, bahkan termasuk bagian itunya pun juga terlihat. Dalam hati sebenarnya Adinda merasa sangat malu, apalagi saat ini ada Tuan Al-nya yang mendampinginya. Namun harus bagaimana lagi, rasa sakit yang menderanya membuat Adinda tidak bisa menyembunyikannya. Al bisa melihat dengan jelas, terdapat banyak cucuran darah yang sudah menempel di bawah sana. Sebentar ibu, jangan mengejan dulu, ditahan dulu ya ibu. Ini sudah pembukaan ke-9, kita tunggu satu pembukaan lagi. Seru dokter memerintah. Sakit. Seru Adinda kini sudah dengan meneteskan air matanya. Al semakin tak tega melihat kondisi Adinda. Dokter, ini bagaimana? Apa dokter tidak lihat istriku sangat kesakitan? Ujar Al yang sudah merasa kesal. Bapak, harap tenang dulu, hal seperti ini memang normal terjadi pada wanita yang akan melahirkan, kita harus menunggu sampai pembukaan ke-10 Bapak, setelah pembukaan sempurna baru ibu bisa mengejan. Sahut dokter wanita itu. Dokter wanita itu pun memeriksanya kembali, setelah sekitar hampir 10 menit lamanya, akhirnya. Sempurna, ayo ibu ikuti aba dari saya. Tarik nafas, lalu dorong. Perintah sang dokter. Kemudian Adinda menarik nafasnya dan Adinda pun mendorongnya dengan kuat. Bagus, ulangi lagi ibu, tarik nafas lalu dorong. Perintah sang dokter lagi. Adinda terus mengejan dengan kuat. Ayo ibu, terus semangat dorong yang kuat lagi. Ujar dokter yang sedari tadi memberi bimbingan. Al terus menggenggam kuat tangan Adinda, sungguh keadaan ini sangatlah menegangkan. Rasa cemas, takut, khawatir, dan tak tega pun bercampur menjadi satu. Adinda, yang kuat, pasti kamu bisa melahirkan anak kita. Seru Al dengan menyemangati Adinda. Adinda terus mengejan. Melihat kepala bayi yang terlihat begitu sulit untuk keluar, membuat sang dokter harus mengambil langkah lain. Ambilkan gunting. Seru sang dokter pada susternya. Gunting? Untuk apa? Tanya Al yang merasa heran. Maaf Bapak, kepala bayinya masih sulit untuk dikeluarkan, saluran untuk jalan keluarnya bayi masih belum cukup, jadi saya harus mengguntingnya, agar lebih bisa terbuka, dan mohon maaf sebelumnya Bapak, kalau dilihat dari kondisi fisik ibu, sepertinya tubuh ibu belum terlalu siap untuk melahirkan, apalagi bayi yang dilahirkannya ini kembar, ini bisa berisiko pada keselamatan ibu, dan sepertinya ibu ini masih sangat muda untuk bisa melahirkan Bapak. Sahut dokter wanita itu panjang lebar. Dek, Al merasa sedikit terhantam di dadanya. Ya, ini semua terjadi memang karena perbuatannya. Bagaimana tidak, di usia Adinda yang baru menginjak 18 tahun, sudah ia hamili. Dan sekarang di usianya yang masih belum genap 19 tahun, Adinda sudah harus melahirkan. Rasa bersalah kini semakin menyeruak di dada Al. Seorang gadis yang seharusnya bisa menikmati masa mudanya harus bernasib seperti ini karena perbuatannya. Maafkan aku. Gumam Al lirih, namun masih bisa didengar oleh Adinda. Dengan tanpa disangka, Al pun langsung mencium kening Adinda, hingga klek, terdengar seperti suara guntingan. Al yang mendengar itu pun, merasa sangat ngilu. Ayo ibu, semangat ya, tarik nafas lalu dorong. Perintah dokter itu lagi. Bagus ibu, ayo tarik nafas lagi dan dorong. Perintah dokter lagi. Terdengar suara bayi yang begitu menggema di ruangan bersalin itu. Selamat ibu, bapak, bayi pertama Anda laki-laki. Seru dokter itu bahagia. Al sangat bahagia melihat dan mendengar kelahiran anaknya. Terima kasih.
ucap Al, dengan mencium kening Adinda lagi. Hingga berlangsung sekitar lebih dari 5 menit lamanya, bayi kedua pun sudah tidak sabar ingin keluar juga. Dan, Adinda kini kembali mengejan dengan kuat. Ya bagus ibu, tarik nafas lagi dan dorong. Ucap sang dokter. Uk. Dan akhirnya bayi kedua pun telah lahir. Rasa haru dan bahagia begitu menyelimuti hati sepasang orang tua, yang masih belum terikat hubungan pernikahan itu. Selamat, ibu, bapak, bayi kedua Anda juga laki-laki. Seru dokter wanita itu dengan ikut tersenyum bahagia. Al melihat kedua bayi mungil itu yang sedang dibersihkan oleh susternya. Hingga tatapannya kini beralih pada ibu dari anak-anaknya. Terima kasih, karena kamu sudah mau menjaga mereka berdua untukku. Terima kasih atas kebahagiaan yang sudah kamu berikan untukku, Adinda. Seru Al dengan menatap lekat wajah Adinda yang masih terlihat sangat pucat dan berkeringat itu. Dan Al pun kembali mencium kening Adinda. Adinda hanya tersenyum, melihat wajah tuannya itu, ia masih belum bisa menjawab ucapan tuannya, karena tubuhnya yang masih terlalu lelah. Setelah kedua bayi mungil itu dibersihkan, kedua suster itu pun meletakkannya di sebuah box khusus bayi untuk diberikan pada kedua orang tuanya. Selamat, ibu dan bapak, kedua bayi Anda sangat tampan dan menggemaskan, wajah mereka mirip seperti bayi bule. Ujar suster wanita itu. Terima kasih sus. Sahut Al. Al memperhatikan kedua bayi mungilnya. Rasa bahagia dan sedih hadir secara bersamaan. Ya, Al bahagia karena dirinya sudah dipertemukan dengan Adinda dan juga ikut hadir dalam menyambut kedua buah hatinya. Namun dirinya juga sedih, karena semasa Adinda mengandung anak-anaknya, yang dimana kehadirannya sangatlah dibutuhkan, Al tidak ada di saat seperti itu. Belum lagi dengan kedua buah hatinya, Al sama sekali tidak tahu bagaimana tumbuh kembang kedua buah hatinya sewaktu masih di dalam kandungan. Apakah kebutuhan akan nutrisinya sudah terpenuhi? Apakah sewaktu Adinda menginginkan sesuatu sudah Adinda dapatkan? Al sama sekali tidak tahu akan hal itu. Bahkan black chart yang pernah Al berikan pun, belum pernah Adinda gunakan. Kalian benar-benar mirip Dedi. Gumam Al dengan tersenyum. Tuan, boleh saya menggendong mereka? Tanya Adinda dengan suara lirihnya. Oh, tentu. Sahut Al. Al pun menggendong salah satu dari bayi mungilnya, dan memberikannya pada Adinda. Sedangkan bayi mungil yang satunya lagi ia sendiri yang menggendongnya. Assalamualaikum anak mama, selamat datang ke dunia ini sayang. Seru Adinda penuh dengan rasa haru. Waalaikumsalam Momi, makasih ya, sudah melahirkan kita ke dunia ini. Bukan kedua bayi mungil itu yang menjawab, tetapi malah Dedi dari sang bayi lah yang menjawabnya dengan mengikuti suara cadel anak kecil. Adinda hanya tersenyum mendengar jawaban dari tuannya, ternyata tuannya ini bisa juga melucu. Mereka mirip sekali ya denganku. Seru Al. Adinda pun memperhatikan dengan lekat kedua wajah putranya. Ternyata memang benar, kedua putranya memanglah mirip dengan tuan Alnya. Iya benar, mereka sangat mirip dengan Anda tuan, lalu saya dapat apanya tuan, kenapa wajah mereka sangat berbeda dengan saya? Ujar Adinda dengan begitu polosnya. Ha. Al tertawa dengan begitu riangnya di ruangan persalinan itu. Hingga, ceklek, terdengar seperti ada suara pintu yang dibuka. Dan ternyata memang benar, yang datang itu adalah Pak Budi, Vita, dan juga Andrew.